Ini dia tutorial martabak manis ala pedagang kaki lima yang rasanya lembut kokoh, tidak benyek, dan seratnya pun terasa di mulut. Dan resep ini sangat cocok untuk para pemula yang mau mencoba membuat martabak manis di rumah untuk dikonsumsi sendiri ataupun mau untuk jualan. Yang pertama, tuang air 300 ml ke dalam wadah dan kita sisakan sedikit ya. Kira-kira 75 ml. Ya, kira-kira segini ya. Masukkan gula pasir 45 gram. Garam dapur 1/4 sendok teh. Vanili cair secukupnya, dan ini bisa diganti dengan vanili kristal ya. Susu bubuk 1 sendok teh penuh. Lalu semua bahan-bahan ini diaduk sampai larut dengan baik. Dan setelah bahan-bahan ini semua sudah larut dengan baik, dan sekarang masukkan tepung terigu 250 gram. Saya memakai tepung terigu protein sedang ya. Kita masukkan setengahnya aja dulu, supaya nggak begitu keras nanti ketika kita mengaduknya. Kemudian kita aduk-aduk, asal basah aja semua. Dan kita tambahkan lagi tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Kita tambahkan aja semuanya. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai seluruh tepung terigu ini tercampur. Sampai terasa kental seperti ini ya. Keras dia ya. Dan sekarang mulai kita mengadon dengan cara kita keruk adonannya dari bawah. Tarik ke atas sambil kita gesek ke dinding wadahnya. Kita lakukan tindakan ini sampai adonannya menjadi lembut, halus, dan elastis. Tapi perlu diingat, jangan sampai adonannya keenceran ya. Soalnya kalau adonannya kurang halus, maka martabaknya nanti kurang bagus. Dan sebaliknya juga, kalau terlalu halus atau keenceran, maka martabaknya juga kurang baik. Itulah fenomena yang sering terjadi di dalam proses pembuatan martabak. Dalam proses mengadon ini, menurut saya, terkhusus kepada para pemula, sebaiknya mengadonlah dengan memakai cara manual. Karena kalau memakai mixer langsung, biasanya hasilnya kurang bagus, karena belum tahu triknya. Oke, kita kembali ke adonannya ini. Ini adonannya udah halus ya, lembut dan elastis. Nah, ini dia ya. Sudah tidak ada gerindil-gerindil lagi. Karena masih kental, maka saya akan tambahkan air yang saya sisakan tadi. Saya masukkan aja semuanya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ya, kita aduk-aduk terus ya. Sampai airnya tercampur dengan baik. Nah, ini dia. Adonannya sudah menjadi halus ya. Oke, setelah sudah halus seperti ini, lalu adonan ini kita akan tutup. Dan kemudian diistirahatkan minimal 1 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu adonan ini kita akan buka dan masukkan 1 butir kuning telur dan 1/4 sendok teh soda kue. Kemudian dilarutkan dengan air kira-kira 1-2 sendok makan saja. Jangan kebanyakan, takutnya nanti adonannya menjadi keenceran. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah sudah tercampur dengan baik, nah ini dia ya. Dan adonan ini sudah siap untuk kita panggang. Loyang sudah dipanasi sebelumnya. Nah, ini dia setelah ditetesin air langsung mendidih. Dan loyang ini sudah siap untuk menerima cetakan martabak. Nah, kita tuang saja. Kemudian kita bentuk pinggiran martabaknya. Di dalam memasak martabak ini ada teknik pengapian yang harus kita lakukan ya. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya tidak paparkan lagi di sini. Untuk teknik pengapiannya, Anda bisa melihat di video-video saya sebelumnya. Oke, kita tunggu beberapa saat.
Kita tunggu sampai adonan ini mengembang naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung di permukaan martabaknya. Dan setelah martabaknya sudah mengembang, kira-kira seperti ini keadaannya. Lalu kita akan taburkan gula pasir di permukaannya. Gula pasir ini juga bisa di-skip ya kalau Anda tidak begitu suka rasa manis yang berlebihan. Dan langsung kita tutup ya. Beri celah udara atau celah uap panas ya. Kita tunggu kira-kira 3-4 menit. Lalu kita akan buka, kita akan lihat apakah sudah matang atau belum. Dan martabaknya sudah matang, langsung saja kita angkat dari loyangnya. Letakkan di telenan. Langsung tutup sebentar supaya tetap lembab, tidak kering. Kemudian dibuka dan berikan margarin di permukaannya. Potong martabaknya di bagian tengahnya dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya memakai keju parut sebagai toppingnya. Tambahkan susu kental manis. Lalu martabaknya dilipat. Dan berikan kembali margarin di kulit luar martabaknya. Supaya nanti kulitnya ini lembut ya. Oke, saya akan putar martabaknya menghadap kamera. Nah, ini dia penampakan bagian dalam martabaknya. Seratnya bagus, rapi, tidak bantat, dan merata. Dan sekarang kita akan potong-potong martabaknya sesuai dengan ukuran dan metode atau cara kita masing-masing. Ya, mau besar-besar atau mau kecil-kecil itu terserah saja ya. Oke, setelah selesai dipotong-potong, sudah siap untuk disajikan. Anda juga bisa membuatnya di rumah, tinggal mengikuti langkah-langkahnya yang tadi. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bimbingan pembuatan martabak secara online, bisa hubungi kami di nomor WA yang ada di deskripsi box. Sekian dan terima kasih.